Halo cuy, balik lagi nih sama gue El. Anjay, gimana nih kabar kalian? Ya semoga aja sehat-sehat aja lah. Ntar kalau nggak sehat nggak ada yang nonton video gue. Kali ini gue bakalan bahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin oleh user Lunok, hero yang jarang dipick dan lumayan ribet. Walaupun kecil tapi punyanya gede. Damage-nya cuy yang gede. Gue bikin video ini karena nggak ada yang request, cuman gabut aja lah. Kali ini gue nggak bakalan jelasin skill-skillnya, tapi buat kalian yang belum paham sama skill-skillnya, tonton aja video gue yang tutorial Lunok. Linknya nggak ada di deskripsi. Oke, nggak usah basa-basi lagi, biar videonya nggak makin panjang, langsung aja kita mulai. Kesalahan yang pertama adalah penggunaan mode yang kurang tepat. Lunok memiliki dua mode, yaitu light mode atau yang sering gue sebut mode kuning, dan dark mode atau yang sering gue sebut mode ungu. Karakteristik yang bakalan dimiliki Lunok dari kedua mode ini juga berbeda-beda. Mode kuning memiliki karakteristik defensif, karena pasifnya bakalan mengubah cooldown reduction menjadi physical dan magical defense. Setiap 1% cooldown reduction akan diubah menjadi 1,2 physical dan magical defense. Sementara mode ungu lebih ofensif, karena pasifnya bakalan mengubah cooldown reduction menjadi magic penetration. Setiap 1% cooldown reduction bakalan diubah menjadi 0,8 magic penetration. Kita harus bisa menggunakan kedua mode ini dengan tepat. Jika salah dalam menggunakannya, kita bakalan jadi sering mati atau blunder mulu. Jika situasi sedang sulit ditebak, contohnya musuh nggak kelihatan di map, sebaiknya masuk pada mode kuning untuk berjaga-jaga, karena bisa saja kita bakalan terkena gank atau serangan mendadak. Mode ungu dengan satu stack adalah kondisi yang paling ideal untuk situasi apapun, karena kita bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan pertarungan, baik pindah ke mode ungu atau bermain aman dengan tetap stay di mode kuning. Kesalahan yang kedua, sembarangan menggunakan ultimate mode kuning. Ultimate mode kuning merupakan skill yang sangat penting buat Lunok cuy. Lunok bakalan berubah menjadi bola energi dan akan imun dari segala serangan dan juga crowd control. Skill ini sangat berguna banget saat team fight, terkena gank, dan juga buat kabur. Tapi ultimate mode kuning memiliki cooldown yang lebih lama dibandingin sama ultimate mode ungu. Saat kita nggak punya ultimate mode kuning, otomatis musuh bakalan lebih pede buat ngincer kita, karena kita nggak punya skill buat kabur. Jadi jika memang nggak dibutuhin banget, jangan pakai ultimate mode kuning cuy, mendingan kita simpen aja. Kesalahan berikutnya adalah berada di mode ungu pas lagi sendirian. Pas lagi jalan sendirian, ada kemungkinan kita bakalan diincar musuh, apalagi jika kita berada di mode ungu, pastinya bakalan susah buat kabur. Saat lagi jalan sendirian, lebih baik kita berganti ke mode kuning cuy, untuk berjaga-jaga jika kita terkena gank atau serangan mendadak. Sebagai hero match, Lunok memiliki HP sama defense yang tipis banget, kayak dompet gue. Tapi karena saat berada di mode kuning, pasif Lunok bakalan ngubah cooldown reduction menjadi physical sama magical defense. Kesempatan kita selamat dari gank atau serangan mendadak bakalan lebih besar dibandingin sama saat berada di mode ungu. Kesalahan yang keempat adalah positioning dan timing yang tidak tepat. Lunok memang memiliki damage yang gede, tapi dimana ada kelebihan pasti ada kekurangannya cuy. Anjay, Lunok itu HP-nya tipis banget kayak dompet lo, dan mobilitasnya lambat, jadi kita bakalan jadi sasaran empuk buat lawan. Pas team fight, kita merupakan target utama musuh yang harus dibunuh terlebih dahulu. Jadi bila musuh punya skill crowd control, lebih baik kita bersabar terlebih dahulu dan menunggu momen yang tepat, karena jika nafsu dan mukil, yang ada malahan kita bakalan terkena imbasnya. Kesalahan kelima, tidak menggunakan hero lock mode. Seperti yang kita tahu, senjata utama Lunok ada pada spam skill 2-nya, atau saat kita menggunakan ultimate mode ungu. Nah, serangan dari skill 2 ini single target. Saat terjadi war, pastinya hero lawan bakalan berkumpul.
Jadi gunakanlah hero lock mode agar skill 2 kita tidak mengenai target yang salah. Pada saat menyerang musuh dengan skill ultimate mode ungu, maka musuh yang terkena lock bisa kita bombardir dengan skill 2 terus menerus. Kesalahan selanjutnya adalah penggunaan skill 1 dan 2 yang kurang tepat. Kesalahan ini mungkin hanya sedikit user Lunok yang masih ngelakuin, tapi bakalan tetap gue bahas. Saat menyerang banyak target seperti membersihkan wave minion, sebaiknya kita menggunakan skill 1, karena skill 1 ini bersifat area, jadi bakalan lebih cepat dan juga efektif. Sedangkan saat menyerang single target seperti monster jungle dan hero lawan, kita bisa menggunakan skill 2, karena skill 2 tipe single target dan damage-nya lebih besar dibandingin sama skill 1, jadi bakalan lebih efektif untuk menyerang satu target. Dan juga jangan lupa, skill 1 juga memiliki efek heal, jadi gunakanlah skill 1 bila ingin memulihkan HP. Kesalahan berikutnya adalah tidak rotasi. Sekarang kan Lunok sering banget tuh dijadiin mid laner. Saat menjadi mid laner, pastinya kita bakalan berada di mid. Jadi bila sudah level 4, kita harus rotasi buat bantuin lane yang lagi kesusahan atau gengking musuh yang sekiranya bisa kita bunuh. Karena pas udah level 4, Lunok sudah punya burst damage yang cukup. Jadi harus kita manfaatin cuy. Kesalahan selanjutnya adalah terlalu nafsu di awal game. Di sini awal game yang gue maksud adalah sebelum level 4. Ini merupakan kesalahan yang terkadang masih sering gue lakuin cuy. Lunok di awal damage-nya emang lumayan sakit, tapi nggak terlalu, cuman geli-geli gitulah. Lebih baik main aman dulu sampai level 4. Karena menurut gue Lunok kalau nggak ada ultimate itu agak susah cuy buat ngekill musuh. Tapi jika memang memungkinkan untuk ngekill lawan, kalian bisa bermain lebih agresif. Tapi tetap hati-hati, karena permainan kita di awal game akan sangat berpengaruh untuk mid game dan juga late game. Kesalahan yang terakhir adalah kurang memahami skill-skill Lunok. Lunok merupakan hero match yang spesial, karena Lunok memiliki skill yang berjumlah 5. Dari 5 skill tersebut, pastinya akan membuat mekanisme skillnya berbeda. Dan juga Lunok memiliki 2 mode, yaitu mode ungu dan mode kuning, sehingga akan membuat Lunok memiliki 2 kepribadian ganda. Karakteristik yang akan dimiliki Lunok dari kedua modenya juga berbeda-beda. Mode kuning akan membuat Lunok memiliki karakteristik defensif, sementara mode ungu lebih ofensif. Kita memang membutuhkan sedikit waktu untuk benar-benar memahami skill ini. Jika kita sudah benar-benar memahami mekanisme skillnya, Lunok akan menjadi mesin pembunuh yang sangat mematikan. Apalagi jika kita sedang menggunakan skill ultimate, karena musuh harus menyesuaikan dengan mode yang sedang kita gunakan cuy. Oke cuy, itu tadi adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin oleh user Lunok. Mungkin cuman segitu aja pembahasan gue kali ini. Kalau kebanyakan ntar pusing kalian. Tenggorokan gue juga kering dari tadi ngomong terus. Ya semoga aja pembahasan kali ini bisa bermanfaat lah buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Karena udah nggak ada lagi yang bisa gue sampaikan, gue izin undur diri.